Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. MotoGP Barcelona 2024 harus berani sedikit nakal, sifat terlalu baik Bagnaia sulit bawa dia kalahkan Martin. Pembalap Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia, bisa dibilang hanya bisa mengharapkan keberuntungan untuk membalikkan keadaan pada seri penutup MotoGP Barcelona 2024. Ketertinggalan poin yang cukup besar dan konsistensi tingkat tinggi dari rival utamanya yaitu Jorge Martin, Prima Pramac menjadi alasannya. Seperti diketahui, Bagnaia tertinggal 24 poin dari Martin di puncak klasemen sementara dengan sisa maksimal 37 poin untuk diperebutkan di seri terakhir. Untuk mewujudkan mimpi hat-trick gelar, satu syaratnya adalah Bagnaia harus selalu menang dalam sprint dan balapan GP sedangkan Martin selalu berada di luar posisi 6 besar. Semuanya bisa terjadi. Meski demikian, sulit untuk berharap Martin terlempar dari posisi depan ataupun terjatuh sendiri jika melihat tren performanya musim ini. Kecuali karena gagal finish yang mana cuma 3 kali terjadi, Martin hanya sekali finish di luar posisi 6 besar dalam 38 balapan, sprint dan GP. Itu pun karena blunder dalam situasi flag to flag. Pembalap Repsol Honda sekaligus rekan Bagnaia di VR46 Riders Academy, Luca Marini, menyebut sulit bagi sang juara bertahan untuk menjadi juara lagi musim ini. Adik Valentino Rossi itu bahkan menilai Bagnaia mau tidak mau harus memancing Martin agar membuat kesalahan. Ini bukan momen yang mudah bagi Pecco, kata Marini, dilansir dari GP1.com. Saya pikir Barcelona bisa lebih menguntungkannya daripada Valencia, tetapi tidak cukup bagi dia untuk memenangi kedua balapannya. Dia harus memaksa Martin untuk melakukan kesalahan. Semua tekanannya ada pada Martin sekarang dan cuma dia yang bisa kehilangan kesempatannya. Jika Pecco memainkan kartunya pada Jumat dan Sabtu, kenapa tidak? Kita harus selalu percaya, imbus sosok yang dikenal analitis tersebut. Sayangnya, dalam hal memengaruhi lawan, Bagnaia tidak selihai Valentino Rossi yang dikenal ahli dalam saywar di dalam maupun luar lintasan. Salah satu kualitas The Doctor adalah mampu mengganggu lawan dalam balapan tanpa harus menyenggol mereka hingga terjatuh. Satu contohnya adalah saat kemenangannya di Laguna Seca 2008. Melawan Casey Stoner yang punya pace lebih gila, Rossi terus mengajak sang lawan terlibat dalam dogfight hingga tidak dapat menggunakan jalur lomba idealnya. Stoner keki dibuatnya. Selain karena overtake ikonik di tikungan corkscrew, Stoner menuding Rossi melakukan bracket test alias sengaja mengerem lebih awal sehingga dia kaget dan terjatuh. Taktik Rossi untuk melawan secara agresif dipakai Martin pada balapan MotoGP Malaysia kemarin dengan terus berusaha menyalip Bagnaia yang lebih cepat pada 3 lap pertama. Namun, perlawanan Martin tidak membuat Bagnaia khawatir karena percaya diri dengan ritme di atas rata-ratanya. Bahkan, Nuvola Rosa sejatinya bisa memanfaatkannya kalau mau. Duel dengan Martin bisa menarik pembalap lain mendekati mereka, termasuk yang cepat dan tak kalah agresif seperti Marc Marquez Gresini Racing, dan Enea Bastianini, Ducati Lenovo. Memainkan ritme untuk membuat rival terkuat tersusul pembalap lain sehingga lebih sibuk salip menyalip bukan hal yang baru ataupun tabu di MotoGP. Sayangnya, Bagnaia tidak mau melakukannya. Walau sadar memerlukan pembalap lain untuk ikut mengalahkan Martin, dia tetap teguh untuk bertarung secara adil. Saya bukan orang yang melakukan permainan semacam itu. Saya hanya menikmati balapannya, kata Bagnaia setelah balapan MotoGP Malaysia. Bagaimanapun, bahkan jika mereka menyusul kami saat itu, saya tidak akan menyukainya. Itu bukan cara saya pikir itu bukan cara yang tepat untuk menang. Saya adalah pembalap yang bersih dan seorang atlet sejati. Saya tidak akan pernah memelankan kecepatan untuk membiarkan pembalap lainnya mendekat. Sportivitas memang harus dijunjung tinggi dalam dunia olahraga. Namun, seperti kata pepatah, semuanya adil dalam percintaan dan peperangan. Hal terjauh yang mau dilakukan Bagnaia adalah dengan memberi slipstream ke pembalap lain di kualifikasi agar Martin start dari posisi sejauh mungkin. Kembali ke Marini, dia menegaskan bahwa Bagnaia tidak bisa hanya fokus dengan dirinya sendiri untuk mengalahkan Martin di situasi hampir mustahil ini. Saya memiliki firasat bagus tetapi Pecco harus tidak hanya fokus dengan balapannya, kata Marini melanjutkan analisisnya. Dia harus memikirkan kemenangan, tetapi juga menang, dan memakai semua kartu opsi yang dimilikinya. Selalu menghormati kompetisi dan pertarungan hebatnya dengan Martin. Masih tetap mengharapkan Dewi Fortuna, Bagnaia. Akankah Marc Marquez mempengaruhi perebutan gelar MotoGP 2024?
Akankah Marc Marquez terlibat dalam pertarungan MotoGP 2024 antara Pecco Bagnaia melawan Jorge Martin? Marc Marquez telah memainkan peran saat gelar MotoGP diperebutkan antara dua rival di masa lalu. Marquez dengan canggung mencatat keterlibatannya dalam pertarungan gelar 2015 antara Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi ketika ditanya tentang kesimpulan kejuaraan tahun ini. Namun tampaknya Marquez akan menahan diri untuk tidak ikut campur dalam pertarungan gelar antara Francisco Bagnaia dan Jorge Martin, demikian yang diklaim. Semua persyaratan sudah terpenuhi. Dia lebih dewasa dalam pendekatannya sekarang, dia tidak akan ikut campur dalam pertarungan antara Jorge dan Pecco, kata Michael Laverty dari TNT Sports. Dia mungkin menyalip, tetapi hanya saat keadaan bersih. Meskipun dia pembunuh, saya pikir dia akan lebih berhati-hati. Tetapi tidak diragukan lagi dia akan memengaruhi hasil dengan mengambil poin atau mempersulit mereka. Neil Hodgson menambahkan, Marc tidak akan melakukan hal konyol. Apakah posisi ketiga di kejuaraan penting baginya? Kemenangan lebih penting. Komplikasi tambahannya adalah di mana Marquez akan berada pada tahun 2025. Sebagai pembalap pabrikan Ducati musim depan, ia akan bermitra dengan juara 3 kali Bagnaia atau bermitra dengan versi Bagnaia yang sedang terpuruk karena kehilangan mahkotanya. Bagaimana pabrikan Italia itu mengharapkan Marquez berperilaku mungkin juga menjadi faktor pada minggu mendatang. Harapan Marquez untuk meraih gelar juara tahun ini sudah berakhir, tetapi ia ingin mengendarai motor terbaik MotoGP pada tahun 2025. Martin memiliki keunggulan 24 poin atas Bagnaia dengan 1 sprint dan 1 Grand Prix tersisa. Stoner berani bilang Marquez akan juara MotoGP 2025. Pembalap Spanyol, Marc Marquez sedang menjalani musim debut bersama pabrikan Ducati di MotoGP tahun 2024 ini. Dari tahun 2013 hingga 2023 kemarin, Marquez menghabiskan musim bersama pabrikan Jepang, Honda dan meraih banyak kesuksesan. Marquez tahun ini mengendarai motor Ducati setahun lebih tua, namun dia berhasil menjadi yang terbaik ketiga di klasemen. Tahun depan dia akan naik ke tim pabrikan, mendapat motor terbaru dan dukungan penuh langsung dari Bologna. Kombinasi Marquez sebagai pembalap terbaik dan Ducati sebagai motor terbaik, membuat Casey Stoner yakin mereka akan merebut gelar pada tahun 2025. Pria asal Australia itu masih menganggap Marquez sebagai pembalap terbaik di MotoGP saat ini. Sangat sulit untuk mengetahui perbedaan antara model 2023 dan 2024, mereka dapat mengatakan bahwa ada beberapa perubahan pada motornya, kata Stoner. Ketika Marc Marquez tiba tahun depan, saya pikir motornya tidak akan jauh berbeda dan saya yakin Marc akan merasa nyaman. Kita lihat saja apa yang terjadi, tapi sejujurnya, menurut saya Marquez akan merebut gelar MotoGP pada tahun 2025. Karena saat ini ia adalah pembalap terbaik. Itu pun jika regulasi atau perangkat elektronik tidak terlalu mengganggu motornya, karena pembalap semakin tidak penting dibandingkan motornya, demikian Stoner sebagaimana dimuat. Marquez akan bertandem dengan Francisco Bagnaia dari Italia selama 2 musim, 2025 dan 2026 mendatang.